Halo semuanya, jumpa lagi di Belajar Bareng Investasi Pasar Modal bersama Klik Kanan Channel. Kali ini kita akan membahas dengan tema investasi saham atau obligasi mana yang lebih untung. Punya investasi itu wajib, terutama buat kamu yang memang ingin punya kehidupan yang baik di masa depan. Nah, instrumen investasi itu banyak banget memang, dan kadang malah jadi bingung para investor pemula. Akibatnya, saking bingungnya malah nggak jadi investasi. Seperti salah satunya bingung antara investasi saham atau obligasi, mana yang lebih untung? Nah, untuk membandingkan dua instrumen investasi dan kemudian diikuti dengan pertanyaan mana yang lebih untung, pertanyaan ini memang sebenarnya kurang tepat sih dilontarkan begitu saja. Karena tentang mana yang lebih untung ini seharusnya kembali ke kebutuhan masing-masing dan tentunya tujuan keuangan masing-masing. Bisa untuk salah satu keuangan tertentu, investasi saham akan lebih optimal. Namun untuk tujuan keuangan yang lain akan lebih tepat kalau kita pakai obligasi sebagai instrumennya. Nah, mari kita lihat satu persatu, beda saham dan obligasi. Untuk membedakan beda saham dan obligasi, kita mesti harus tahu pengertian apa itu saham dan apa itu obligasi. Dan saya sarankan buat teman-teman yang belum tahu pengertian kedua hal ini untuk menonton video pengertiannya dahulu di link kotak di atas. Oke, lanjut. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau sebuah perusahaan. Bukti kepemilikan ini diperjualbelikan dalam satuan lot atau 100 lembar, yang harganya bisa berubah setiap hari bahkan setiap jam, tergantung kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya. Sebuah perusahaan menjual sahamnya dalam bentuk IPO untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk mendapatkan dana modal yang lebih banyak yang akan dipakai untuk ekspansi bisnis dan keperluan lainnya. Sedangkan obligasi adalah surat utang atau surat perjanjian peminjaman dana yang diterbitkan oleh individu, institusi maupun pemerintah. Dalam surat ini ada penyebutan besaran bunga, waktu jatuh tempo pembayaran, dan informasi-informasi penting lainnya. Obligasi Retail Indonesia atau ORI dan surat utang negara atau SUN adalah beberapa contoh surat utang yang dikeluarkan oleh negara dan ditawarkan pada publik. Selanjutnya, mari kita lihat imbal atau keuntungan saham dan obligasi, mana yang lebih untung. Yang pertama dari segi saham. Capital gain yaitu keuntungan atau imbal yang kita dapatkan ketika menjual saham yang menjadi milik kita dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang lebih tinggi daripada saham saat kita membelinya. Kemudian pembagian dividen, yaitu dana yang kita terima sebagai hak pemilik dana investasi pada saham yang kita miliki atas perusahaan tertentu, yang merupakan laba dari operasional perusahaan tersebut. Pembagian dividen ini bisa jadi setiap tahun kita dapatkan, dan besarannya pun tidak sama. Selanjutnya kita lihat dari keuntungan obligasi. Kita akan mendapatkan imbal dari bunga atas dana yang kita piutangkan. Besarannya berapa? Tentu tergantung kesepakatan. Biasanya sih lebih besar daripada suku bunga simpanan Bank Indonesia. Kalau kamu sempat ikut berpartisipasi ketika pemerintah menawarkan ORI 017 kemarin, maka kamu akan menerima kupon sebesar 6,40% per tahun yang diterima setiap bulan. Untuk ORI, kita juga bisa memperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga ada peluang untuk mendapatkan capital gain. Tetapi untuk SBR atau surat berharga retail nggak bisa diperjualbelikan sehingga yang bisa mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan. Selanjutnya kita lihat dari segi resiko. Resiko saham atau obligasi mana yang lebih besar? Untuk dipahami bahwa tidak ada investasi yang menawarkan keuntungan banyak tetapi tanpa resiko. Resiko dan imbal berbanding lurus. Ketika imbal menggiurkan, maka resikonya biasanya juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang pertama kita lihat dari resiko saham, capital loss, yaitu ketika saham kita jual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan ketika kita membelinya. Kemudian ketika perusahaan kita menanam modal harus bangkrut dan dilikuidasi, maka bisa jadi dana kita pun tidak kembali. Bagaimana dengan obligasi? Seperti apa resikonya? Ketika pihak peminjam dana gagal bayar, maka peluang untuk mendapatkan bunga akan menipis dan dana pinjaman pokok kita pun mungkin tidak akan kembali. Kemudian ketika obligasi dijual di pasar sekunder dan harus laku di harga yang lebih rendah dibandingkan ketika kita membelinya. Jadi di sini kita bilang baik saham atau obligasi memiliki resiko yang sama. Tinggal beberapa nominal yang kita investasikan saja yang akan menentukan resiko besar maupun kecilnya.
Untuk investasi saham, selama saham perusahaan tersebut masih kita miliki, masih beroperasi dan beredar di bursa efek, maka kita akan tetap berstatus sebagai pemegang saham dan memiliki semua hak yang menyertainya. Untuk obligasi, ada masa jatuh tempo tertentu yang biasanya tercantum dalam surat perjanjian. Misalnya seperti ORI, biasanya memiliki masa berlaku 3 tahun, sedangkan SBR masa berlakunya 2 tahun. Obligasi lain juga ada tenggang waktu jatuh tempo masing-masing. Kesimpulannya, saham atau obligasi? Jawabannya sih tergantung kebutuhan dan tujuan keuangan sobat. Saham akan baik dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang, mengingat fluktuasi harganya sangat agresif. Obligasi misalnya seperti obligasi yang dikeluarkan pemerintah akan lebih optimal jika dimanfaatkan sebagai instrumen investasi jangka pendek. Jadi sobat butuh yang mana? Tujuan sobat investasi untuk apa? Baru dari tujuan dan kebutuhan inilah kamu bisa memilih lebih optimal untuk investasi di saham atau obligasi. Semoga sedikit penjelasan ini bisa membantu sobat dalam berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.